Lova, kembali lagi sama aku Vera. Seperti yang terlihat di judulnya, di video kali ini aku mau mereview salah satu buku yang udah ada dari lama banget, atau bisa dibilang buku yang jadul banget. Yap, Dia Lova. Ada yang pernah membacanya? Atau minimal pernah mendengar judulnya Dia Lova? Jadi, selama aku vakum kemarin, selama aku nggak bikin video itu, aku terus kepikiran nih, kalau misalnya aku mau bikin video lagi, kira-kira aku mau bikin video tentang pembahasan apa selain unboxing dan juga review buku yang barusan aku beli gitu. Terus aku keinget nih, waktu awal-awal bikin video di YouTube, aku mereview salah satu novel yang jadul tapi cukup booming dan ngehits pada zamannya, yaitu Fairies. Dan melihat responnya sangat bagus, aku jadi berpikir atau jadi kepikiran, bagaimana kalau aku bikin video yang khusus untuk mereview buku-buku jadul atau buku-buku lama yang hits. Siapa tahu itu bisa menjadi rekomen bagi Bukalova yang ingin membacanya. Dan ketika memikirkan itu, salah satu novel yang langsung terbesit dalam pikiran aku adalah novel Dia Lova ini. Nah, novel Dia Lova ini memang cukup fenomenal, booming, dan hits banget pada zamannya. Bukalova yang belum tahu tentang novel Dia Lova ini atau belum pernah membaca novel Dia Lova ini, jadi novel Dia Lova ini adalah novel terbitan Gramedia pada tahun 2004 lalu dan booming banget pada zamannya, apalagi setelah novel ini difilmkan. Dulu pada zaman SMP, aku dan salah satu sahabat aku sering banget minjem novel atau komik di rentalan yang ada di samping sekolah aku. Nah, salah satu novel yang aku pinjam itu adalah Dia Lova ini. Yang menjadikan novel ini salah satu pemicu akhirnya aku belajar untuk menulis cerita aku sendiri atau belajar menulis novel. Ya, meskipun sampai saat ini novel yang aku tulis itu belum pernah ada yang selesai karena lebih seringnya berhenti di tengah jalan. Dan aku berharapnya sih tahun ini tulisan aku benar-benar bisa jadi. Pada saat itu aku bener-bener yang hampir tiap hari aku dan teman aku pinjem novel, pinjem komik, sampai penjaga rentalnya itu tuh hafal sama kita. Setelah itu kita mulai menulis. Ya, pada zaman itu komputer itu tuh belum terlalu ada atau belum terlalu banyak yang punya, dan itu menjadi barang yang sangat mahal dan langka. Akhirnya kita memutuskan untuk menulis cerita kita itu dengan tulisan tangan. Jadi kita beli folio beberapa lembar, kita menulis ceritanya dengan tangan kita sendiri. Bayangkan nulis novel itu dengan tangan, aduh betapa pegelnya itu. Tapi entah kenapa dengan cara seperti itu tuh punya kepuasan tersendiri ketika tulisan itu tuh jadi. Lalu ketika tulisannya jadi, meskipun baru beberapa lembar atau baru beberapa bagian, kita sering bertukar tulisan kita untuk mengetahui apa sih yang sudah kita tulis, apa sih yang sudah kita hasilkan. Dan di situ kita saling bertukar kritik dan saran, kira-kira kurangnya di tulisan aku seperti apa, kurangnya di tulisan dia seperti apa, cerita aku seperti apa, cerita dia seperti apa. Dan kebanyakan cerita-cerita itu memang terinspirasi dari novel-novel yang kita baca. Ya, kalau orang bilang itu tuh sebelum memulai kita tuh biasanya melihat, menduplikat, dan kita mengimprovisasinya. Nah, seperti itu hal yang dulu aku sama teman aku lakukan untuk belajar menulis novel di awal-awal kita dulu. Nah, kembali ke novel Dia Lova ini lagi. Jadi seperti yang aku singgung sebelumnya tadi, bahwa novel ini pernah difilmkan. Ya benar, ini pernah difilmkan pada tahun 2005, 1 tahun setelah novel ini rilis. Dan ini salah satu yang bikin kita semangat untuk menulis cerita nih. Kita juga berharap tulisan kita itu bisa diterima banyak orang dan akhirnya difilmkan. Novel Dia Lova ini difilmkan dan diproduksi oleh Flick Pictures yang disutradari oleh Dian Wisasmita, sedangkan naskahnya ditulis oleh Hilman Hariwijaya. Ya, penulis terkenal yang membuat Lupus. Dan juga diperankan oleh artis-artis papan atas saat ini atau artis-artis yang saat ini udah benar-benar terkenal, seperti Jessica Iskandar, Ben Joshua, Evan Sanders, Nagita Slavina,
ada Julie Estelle juga, dan beberapa nama-nama bintang besar lainnya. Bukan hanya novelnya, bukan hanya filmnya, bahkan lagu yang dibuat untuk soundtrack Dialova ini sendiri ikut booming. Lagunya yang berjudul Dialova juga yang dinyanyikan oleh Once Markel, dan juga Saat Kau Pergi yang dinyanyikan oleh BCL, itu benar-benar ikut booming, ikut hits, dan diputar di mana-mana itu lagu. Dialova sendiri ini bercerita tentang Kara yang terlibat cinta segitiga antara Dira dan Ibel. Yang di film Kara diperankan oleh Jessica Iskandar, Dira diperankan oleh Ben Joshua, sedangkan Ibel diperankan oleh Evan Sanders. Sebelumnya hubungan Kara dan Dira ini adalah musuhan, tapi pada akhirnya mereka menjadi pasangan. Bukan Lova pasti udah kebayang nih, kira-kira konfliknya seperti apa sih hubungan mereka yang awalnya musuhan terus menjadi sepasang kekasih. Pasti Bukalova udah nggak asing dengan cerita seperti itu kan, karena memang cerita seperti itu banyak banget bisa ditemuin di banyak novel, dan ceritanya biasanya nggak jauh-jauh beda. Lalu bagaimana hubungan cintanya dengan Ibel? Nah, mending Bukalova baca sendiri nih, kira-kira apa yang terjadi dengan hubungan mereka bertiga. Karena kalau misalnya aku jelasin, aku paparin semua yang di sini, itu akan bakal jadi spoiler, dan menurut aku nggak asik untuk nanti Bukalova membaca bukunya sendiri. Mending Bukalova beli bukunya, atau kalau misalnya temennya punya, boleh pinjem bukunya untuk mengetahui nih cerita lengkapnya dari Dialova ini. Atau kalau enggak, Bukalova juga bisa menonton filmnya, karena menurut aku Dialova itu salah satu film atau salah satu buku yang difilmkan tetapi nggak gagal. Dari karakternya, dari pemainnya, itu tuh nggak jauh beda dari bukunya. Jadi ketika melihat filmnya itu tuh merasa puas gitu, ternyata memang nggak jauh ekspektasinya dari apa yang ada di buku. Padahal aku tipe orang yang nggak mau menonton film yang adaptasi dari buku, tapi Dialova ini salah satu cerita atau salah satu film yang menurut aku rekomen banget untuk ditonton meskipun sudah membaca novelnya. Buat aku pribadi, entah mengapa aku merasa kalau novel Dialova ini menjadi pemula atau yang mengawali tren cerita romansa remaja. Karena setelah novel ini difilmkan, banyak banget bermunculan novel-novel yang bercerita berlatar hampir sama dengan Dialova. Apalagi setelah difilmkan, semakin banyak banget novel-novel yang ceritanya tuh nggak jauh-jauh beda. Tapi nggak bisa dipungkiri, karena novel-novel seperti ini itu sangat ringan untuk dibaca. Bahkan untuk orang yang nggak suka baca novel sekalipun, ini tuh bisa gampang diterima gitu. Apalagi kalau misalnya ceritanya itu kebanyakan relate sama kondisi saat itu, atau relate sama yang baca. Misalnya kayak Dialova ini kan bercerita tentang anak-anak sekolah, dan kebanyakan anak-anak yang membaca atau orang-orang yang membaca novel seperti ini memang umuran-umuran anak-anak sekolah. Dan menariknya, dengan boomingnya novel ini, dengan booming film Dialova ini, itu juga membantu meningkatkan reputasi anak-anak basket dan juga anak band. Jadi ketika ini booming itu tuh anak-anak band sama anak-anak basket itu bener-bener reputasinya meroket gitu. Bahkan banyak cewek-cewek yang menghalu atau berharap punya pacar anak basket dan anak band, karena memang di pikiran pembaca atau di pikiran kita itu tuh anak-anak band sama anak basket itu keren banget gitu loh. Nah, kabar baiknya Dialova ini ternyata dibikin sequelnya atau dibikin Dialova 2 yang rencananya akan tayang di akhir tahun ini. Dari info yang aku dapat, Dialova kedua ini tidak lagi menceritakan tentang Kara, tetapi menceritakan tentang Libby, anak dari Kara, yang artinya sudah berbeda generasi. Dan lagi ternyata pemain-pemain di Dialova yang lama itu tidak banyak yang terlibat, kecuali Hari Hanggono yang ketika Dialova 1 dia berperan sebagai Iras, sebagai kakak Kara. Nah, sambil menunggu sequel keduanya, bisa nih kita baca lagi nih Dialovanya, biar kita refresh nih ketika nanti sequelnya muncul atau sequelnya sudah keluar. Atau kalau misalnya Bukalova belum bisa beli atau belum punya,
bisa Bukalapak tuh nyari bukunya di e-commerce, banyak banget yang jual-jual second. Atau kalau misalnya Bukalapak mau beli yang baru, bisa juga biasanya pesen di Gramedia untuk stok-stok buku-buku lama. Nah, sekian dulu review buku jadul dari aku. Untuk video selanjutnya mungkin aku juga bakal bikin review buku-buku jadul yang menurut aku bisa direkomendasikan untuk Bukalapak ikut membacanya juga. Jadi, tunggu videonya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Dadah, bye-bye.